Shalom, perkenalkan nama saya Melderoy Renita Sapneno, NIM 101 2021 0195, kelas B semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang self-regulation learning. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian self-regulation learning. Self-regulation learning merupakan suatu konsep mengenai bagaimana seseorang menjadi pengelola dirinya sendiri dalam kegiatan belajarnya. Self-regulation learning adalah suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikirannya atau biasa disebut dengan kognisi, kemudian perasaan atau afeksi, dan juga tindakan atau aksi yang telah direncanakan untuk melancarkan kegiatan belajar dari seseorang. Dalam hal ini, self-regulation learning dapat dikatakan merupakan suatu proses di mana seorang peserta didik dapat mengaktifkan pikiran, perasaan, dan tindakan dengan harapan dapat mencapai tujuan khusus dari pendidikan yang ditempuh oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu strategi self-regulation learning. Tentunya dalam memulai segala sesuatu, kita harus memiliki strategi yang baik untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, sama juga dengan self-regulation learning, penerapan strategi dalam setiap aspek self-regulation learning ada 3, yaitu yang pertama, strategi untuk mengontrol atau meregulasi kognisi dengan meliputi berbagai macam-macam aktivitas. Yang kedua, strategi untuk meregulasi motivasi dan melibatkan aktivitas yang penuh dengan tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu strategi untuk meregulasi perilaku. Ini merupakan suatu usaha individu untuk mengontrol sendiri perilaku yang nampak maupun yang tidak nampak di muka umum. Nah, selanjutnya kita masuk pada fase-fase self-regulation learning. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik harus melewati berbagai tahap yang ada. Nah, perputaran self-regulation learning mencakup 3 fase umum, yaitu fase perencanaan, pelaksanaan, dan proses evaluasi. Ketiga fase tersebut prosesnya sama dengan self-regulation learning. Fase perencanaan akan mempengaruhi performance seseorang dalam proses fase kontrol performance atau fase pelaksanaan, yang secara bergantian akan mempengaruhi fase reaksi diri. Perputaran self-regulation ini dikatakan sempurna apabila proses refleksi diri mampu mempengaruhi proses perencanaan selama seseorang berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baru dari hari ke hari. Selanjutnya kita masuk pada poin yang keempat, yaitu strategi yang lebih khusus mengenai self-regulation learning. Selain strategi yang dipaparkan dalam komponen self-regulation learning, terdapat juga beberapa strategi yang lebih khusus dalam strategi self-regulation learning. Di sini saya akan menjelaskan ada 12 strategi yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan belajar yang lebih baik lagi. Yang pertama itu self-evaluation atau evaluasi diri terhadap kemajuan tugas. Kemudian yang kedua, organization and transforming, yaitu cara dari mahasiswa untuk mengatur materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, goal setting and planning, yaitu bagaimana mahasiswa atau peserta didik membuat rencana dan tujuan belajar. Yang keempat yaitu seeking information atau mencari informasi. Kemudian yang kelima yaitu keeping records and monitoring, yaitu mencatat hal-hal penting guna memperlancar kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang keenam, environmental structuring
atau mengatur lingkungan. Kemudian yang ketujuh itu self consequence atau konsekuensi diri setelah mengerjakan tugas. Yang kedelapan yaitu rehearsing and memorizing, yaitu mengulang dan mengingat. Kemudian yang kesembilan seeking social assistance atau mencari bantuan sosial. Kemudian yang 10 reviewing records notes atau pemeriksaan ulang catatan. Kemudian yang ke-11 yaitu reviewing records notes atau pemeriksaan ulang catatan. Kemudian yang ke-12 itu yaitu reviewing records textbooks, yaitu pemeriksaan ulang buku tes. Nah, berdasarkan apa yang telah saya jelaskan, di sini saya memberikan saran bagi setiap peserta didik yang hendak memulai sistem self-regulation learning agar harus mampu untuk mengontrol diri sendiri dalam menjalankan proses belajar, sehingga proses belajar ini dapat berjalan dengan baik dan tidak sia-sia. Selain itu, juga harus mampu untuk mengatur waktu dan jadwal dengan baik, sehingga proses yang dilakukan dapat dilakukan secara berulang-ulang kali sehingga mendapatkan tujuan belajar yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.